Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lufadi. Saya dari UNTAK Universitas 17 Agustus. Saya di sini akan mendemokan beberapa perintah-perintah dasar yang ada di sistem operasi berbasis Ubuntu. Jadi di sini saya akan mendemokan beberapa perintah-perintah dasar yang ada di dalam sistem operasi berbasis Ubuntu. Dan di sini ada beberapa perintah-perintah dasar sistem operasi basis Ubuntu mulai dari navigasi sistem, pengolahan sistem, manajemen sistem, dan lain-lain. Yang pertama ada navigasi sistem. Di sini ada beberapa perintah-perintah navigasi sistem mulai dari PWD, di mana PWD digunakan untuk menampilkan posisi direktori saat ini. Dan terus ada LS, di mana LS digunakan untuk menampilkan isi dari direktori saat ini. Terus ada LS-L. LS-L ini digunakan untuk menampilkan isi directory secara detail mulai dari waktu, jam, dan hak akses user. Terus ada LS-A, di mana LS-A digunakan untuk menampilkan file-file yang tersembunyi di dalam folder tersebut. Terus kalau kita ingin berpindah directory, kita bisa menggunakan perintah cd. Di sini saya akan mencoba ke direktor pindah ke directory dokumen. Maka saya berpindah ke direktori dokumen sekarang. Kalau saya ingin kembali, saya bisa menggunakan perintah cd home, cd ini, apa itu? Lambang gitulah pokoknya apa itu. Terus kalau kita ingin ke direktori induk atau di atasnya, kita bisa menggunakan perintah cd titik dua. Hmm, Itu. Dan kalau kita ingin menampilkan struktur folder secara bertingkat, kita bisa menggunakan perintah tree. Maaf, kita kembali dulu. Kita bisa melakukan perintah tree. Kita ingin lihat folder secara bertingkat, isi dari folder secara bertingkat. Nah, tapi sebelum kalian menggunakan tree, kalian harus menginstal dulu di sudo apt install tree. Install tree. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak bisa menginstal lagi. Terus untuk yang kedua, di sini ada manajemen file dan folder. Untuk yang pertama ada touch, di mana touch digunakan untuk membuat file baru atau file kosong. Di sini saya akan membuat file 1.txt, maka file 1 akan muncul di bagian ini. Terus kalau saya ingin membuat folder baru, maka saya menggunakan mkdir. Mkdir folder 1. Maka folder 1 akan muncul di bagian sini. Kalau saya ingin mengcopy, saya bisa menggunakan perintah copy, copy cp atau copy. Sini saya akan mengcopy file 1 yang tadi, file 1.txt menjadi file 2.txt. Maka file 2 akan muncul di sini, bagian home. Kalau saya ingin memindahkan, saya bisa menggunakan perintah mv atau move. Mv, di sini saya akan mencoba memindahkan file 1.txt ke dalam folder 1 tadi yang sudah kita buat. Maka, oh maaf, folder 1.txt. Oh, maka file 1 akan dia terpindah ke dalam folder 1.txt. Kalau kita ingin menghapus, kita bisa menggunakan perintah rm. rm atau remove digunakan untuk menghapus file atau folder. Jadi saya akan mencoba menghapus file 2.txt yang tadi. Txt, maka file 2 akan terhapus dari direktori saat ini. Terus kalau kita ingin mengcopy folder beserta isi di dalamnya, kita bisa menggunakan perintah cp -r. Jadi dia akan mengcopy folder dan isi di dalam folder tersebut. Di sini saya akan mencoba mengcopy folder 1 yang tadi kita buat, folder 1 ke dalam folder 2.
Maka di sini folder 2 akan terisi dengan isinya dalam folder satu tadi, di mana isi folder satu tadi adalah file 1.txt. Kalau kita ingin menghapus beserta folder dan isinya, kita bisa menggunakan perintah rm-r. Rm-r folder 2. Maka folder 2 akan terhapus beserta isinya. Terus kalau kita ingin menampilkan informasi file secara detail, kita bisa menggunakan perintah stat. Stat. Jadi saya akan mencoba menampilkan informasi file satu secara detail. Txt, maka dia akan menampilkan isi informasinya secara detail. Oke. Terus untuk yang ketiga ada pengolahan file. Untuk yang pertama ada cat, di mana cat digunakan untuk menampilkan apa yang ada di dalam isi file tersebut. Sebenarnya ada perintah lain, ada less, terus ada head, ada tail. Di mana dia digunakan untuk menampilkan isi dalam file tersebut. Kita coba yang less check cat dulu. Untuk yang cat, folder satu. Hmm. Karena kita tadi belum mengisi di dalam file tersebut, maka outputnya kosong. Terus, bagaimana kalau kita ingin mengisi tersebut? Kita bisa menggunakan text editor. Di Ubuntu sendiri ada beberapa text editor, mulai dari Nano, Vim, dan Gedit. Edit. Nah, di sini saya akan mencoba yang Nano terlebih dahulu. Untuk perintah yang Nano, dia itu berbasis terminal. Nano file 1.txt. Txt. Nah, di sini kalian tinggal menulis apa yang kalian inginkan. Di sini saya akan nulis aku seorang manusia. Manusia. Di mana kalian ingin menyimpannya, kalian tinggal menggunakan CTRL-O, Enter, dan X untuk keluar. Terus ada Vim, di mana dia berbasis teks tingkat lanjut. Hmm. Untuk keluar sendiri, kalian bisa menggunakan Shift titik 2 dan key. Terus ada gedit. Gedit. Oh, maaf. Gedit folder satu file 1.txt. Maka dia akan menampilkan tadi kalau kita ingin menambahkan untuk keluar kita tinggal close aja. Tutup dan jangan simpan. Kita akan coba lagi yang cat tadi. Maka dia akan menampilkan aku seorang manusia. Terus ada lagi yang untuk setelah cat itu ada head. Maka head. Ada less. Less digunakan untuk menampilkan isi file per halaman. Di sini saya akan mencobanya. Karena saya cuma punya tulisan aku seorang manusia, maka dia hanya menampilkan satu halaman. Kalau kalian punya banyak, maka dia akan menampilkan per halaman dalam yang kalian isi tersebut. Terus ada head, di mana head ini digunakan untuk menampilkan baris yang pertama mulai dari atas sesuai yang kalian inginkan. Jadi saya akan mencoba menampilkan 5 baris yang pertama. Head, main, end, folder satu file 1.txt. Oh, maaf. Jumlah barisnya lupa saya tambahkan. Nah, maka karena saya cuma satu baris, maka dia akan menampilkan cuma satu. Di sini saya akan mengedit lagi, menambahkan baru 3, 4, dan 5. Nah, oke. Simpan dan keluar. Maka saya akan mencoba lagi, maka dia akan menampilkan 5 baris pertama sesuai perintah yang saya sebutkan tadi. Itu.
Dan untuk yang tel ini yang tel digunakan yang tel yang tel digunakan untuk 5 baris yang terakhir sesuai yang perintah saya tersebut. Kalau kalian ingin menampilkan 4 baris yang terakhir, kalian bisa bukan ganti aja nomor 4 tiga angka 5 angka 5 dengan angka 4 maaf. Nah, maka dia akan menemukan 4 baris yang terakhir. Oke, oke. Untuk yang keempat, selanjutnya ada hak akses dan ke, hak kepemilikan. Yang pertama ada cmod, cmod plus X, di mana dia untuk memberi hak eksekusi pada file tersebut. Di sini saya akan mencoba hak file folder satu file 1.txt. Hmm. Maka perintah dijalankan karena tidak ada error, maka perintah dijalankan dengan sukses. Terus ada lagi cmod, dia di cmod di sini saya akan mengatur hak akses secara manual. Di sini saya akan menggunakan 644. Maka di sini enamnya dia digunakan untuk user dan 4 digunakan untuk grup dan 4 lagi digunakan untuk 4 terakhir digunakan untuk other atau orang lain yang bisa mengakses hak file tersebut. Saya akan menambahkan folder satu file 1.txt. Nah, karena tidak ada error maka perintah sudah sukses dijalankan. Terus untuk mengubah hak kepemilikan file, kalian bisa menggunakan on. Hmm. Di mana Lutfi ini maka atau di mana Lutfi ini user yang kalian ingin berikan hak akses maaf hak kepemilikan file tersebut. Mungkin contohnya kalian menggunakan teman-teman kalian Budi, kalian bisa mengganti Budi atau atasan kalian dengan namanya Agus, kalian bisa mengganti Agus. Di sini saya menggunakan Lutfi karena saya Lutfi, saya tidak punya film lain, maka Lutfi saya akan memberikan hak akses file tadi tersebut. Folder satu file 1.txt. Maka perintah jalankan dengan sukses. Terus jika saya ingin memberikan hak kepemilikan file dan grup file tersebut, kan bisa menggunakan perintah yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Ini Lutfi, terus jadi dia ada titik dua, titik dua Lutfi juga dengan nama grup Lutfi. Kalau namanya grup grup teman kalian namanya Budi, maka dia Budi juga. Lutfi Budi ini. Seperti yang tadi saya sebutkan. Maka perintah sukses dijalankan. Yang selanjutnya ada yang kelima ada informasi sistem. Di sini ada beberapa perintah-perintah informasi sistem. Yang pertama ada unem min r, unem min a, di mana unem min a digunakan untuk menampilkan informasi kernel dan sistem yang dalam ada di dalam sistem. Terus kalau kita ingin melihat version, kita bisa menggunakan lsb main, lsb release, release main a untuk menampilkan versi lengkap dari Ubuntu. Terus terus ada lagi ada host name ctl di mana dia digunakan untuk menampilkan detail hostname dan OS. Terus kalau kita ingin melihat waktu lama sistem hidup, kita bisa menggunakan perintah uptime. Jadi memberikan berapa lama lama waktu sistem hidup atau berjalan. Dan ada lagi kalau ingin melihat proses yang sedang berjalan apa saja, kita bisa menggunakan perintah top. Nah, dia akan menampilkan apa itu proses yang berjalan dalam sistem tersebut. Untuk keluar kalian bisa menggunakan klik key dan yang ada yang versi interaktif dari top yaitu httop. Httop. Nah, gimana? Nah, top itu yaitu versi yang interaktif dari top. Tapi sebelum itu kalian harus menginstal httop terlebih dahulu menggunakan sudo apt install httop.
Install Hotop. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak bisa menginstal lagi. Terus yang selanjutnya ada df min min h, di mana df min h digunakan untuk menampilkan informasi disk. Terus ada lagi du atau dash usage s sh min min sh, di mana dia digunakan untuk menampilkan folder atau ukuran directory. Nah, terus ada lagi kalau kita ingin melihat memori RAM yang digunakan, kita bisa menggunakan perintah free.minh yang akan menampilkan apa itu memori RAM yang digunakan. Oke, untuk yang keenam yaitu perintah jaringan. Di sini ada beberapa perintah-perintah jaringan. Untuk yang pertama ada ping google.com, di mana dia digunakan untuk menguji koneksi internet. Misalkan google.com, maka dia akan berjalan terus. Kalau kita ingin keluar dari ini, maka kita menggunakan CTRL-C, kan dia akan keluar. Terus ada lagi IP-A, di mana IP-A digunakan untuk menampilkan IP address dan interface. Terus kalau ini menampilkan routing table, kita bisa menggunakan IP main R, IPR, maaf, IPR. Oke, kalau kita ingin mengkonfigurasi koneksi atau network manager, kita bisa menggunakan NMCLI atau NMCLI. Oke, terus kalau kita ingin mengambil konten dari web, kita bisa menggunakan CUR, CUR. Di sini saya akan mencoba mengambil konten dari web HTTPS, apa ya, example.com. Ya, di sini saya mengambil dari web http://example.com. Oke, kalau saya ingin mengunduh file tersebut, saya bisa mengganti menggunakan widget. Widget, maka dia akan terunduh di dalam folder saya. Ini dengan nama index.html. Terus selanjutnya dan terakhir dari perintah jaringan ada, kalau kita ingin menampilkan port, kita bisa menggunakan nstat min tool. Nstat min tool. Di sini dia digunakan untuk menampilkan port-port yang aktif. Nah, tapi sebelum itu kalian harus menginstal terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Mungkin yang selanjutnya yang ketujuh atau manajemen paket. Di sini ada beberapa perintah-perintah manajemen paket. Yang pertama mulai dari sudo apt update. Di mana sudo apt update digunakan untuk memperbarui daftar paket. Di sini dia akan melihat apa saja daftar paket-paket yang bisa diupdate. Di sini agak lama prosesnya. Kita tunggu saja. Oke. Oh, maaf, Pak. Dari ternyata agak lama. Jadi kita agak lama. Oke, dan di sini ada 59 paket yang dapat di-upgrade. Oke, dan perintah selanjutnya ada sudo apt upgrade, yang dimana itu kelanjutan dari sudo apt update tadi. Nah, di sini saya tidak mengupgrade-nya karena itu bakal lama dan bakal macet banget. Saya akan melanjutkan saja ke perintah selanjutnya. Terus ada sudo apt install. Yang saya sebutkan tadi pada awal tadi ya, menginstal paket. Sudah apt install nama paket yang tadi. Yang install nama paket yang kalian inginkan tadi. Di sini saya akan mencoba menginstal nama paket Kose atau sapi berbicara. Ada di
Ubuntu sendiri. Di sini saya menunggu. Oke, oke. Jadi saya akan mencoba menjalankan Kose. Kose, halo. Oke, dan dia pun berjalan. Terus kalau saya ingin menghapus paket Kose ini, saya bisa menggunakan perintah sudo apt remove. Remove atau sudo apt purge. Remove atau sudo apt purge. Di mana perbedaan remove atau sudo apt purge ini, perbedaannya kalau sudah apt remove dia hanya menghapus instalasi paket. Kalau sudah apt purge dia di mana akan menghapus instalasi paket beserta konfigurasinya atau berkas-berkas paket tersebut. Jadi saya akan menghapus menggunakan purge saja. Oke. Dan kita yes dan enter dan paket tersebut sudah berhasil dihapus. Terus untuk yang terakhir ada dpkg, dpkg min i. Di sini saya akan mencoba menginstal Chrome, Google Chrome dari manajemen paket Debian. Chrome.tab. Oh, di sini ada error karena proses butuhkan kemenangan. Jadi saya akan mencoba menginstal dulu menggunakan perintah yang ini, widget Debian. Kita akan mencoba menginstal terlebih dahulu. Di sini saya menunggu. Oke, dan itu terinstall. Ini saya akan mencoba lagi bagian. Oke, dan itu pun membaca basis data tersebut. Oke, di sini saya masih menunggu. Oke, dan itu pun terlaksana. Oke, untuk yang ke-8 ada manajemen layanan dan layanan data untuk Oke, untuk yang ke-8 ada manajemen layanan sistem. Nah, di sini ada beberapa perintah-perintah manajemen layanan sistem. Untuk yang pertama ada sistem CTL, sistem CTL status. Terus di mana dia digunakan untuk melihat status sistem. Oke, terus ada lagi sistem CTL start ngin. Di mana dia digunakan untuk menjalankan server ngin. Di sini sebelum kalian menjalankan server ngin, kalian harus mendownload dulu ngin apa itu paket apt package ngins. Di mana ngin di sini digunakan untuk menjalankan server seperti Apache 2. Jadi saya akan mencoba menjalankan ngin. Oh, dan kita membutuhkan akses. Enter. Oke, karena sudah berjalan dan sudah berjalan dengan sukses. Di sini kalau untuk menghentikan kalian tinggal men-stop saja menggunakan sistem CTL stop ngin. Di sini saya tidak akan menghentikannya. Dan untuk merestart kalian bisa tinggal menggunakan perintah restart. Oke. Dan untuk menjalankannya saat masih walau dalam salian keluar atau ngebut, saat ngebut kalian bisa menggunakan enable ngin. Oke, kalau menonaktifkannya saat boot, kalian bisa menggunakan disable itu. Oke. Dan yang terakhir, kalau kalian ingin melihat log sistem yang error apa saja, kalian bisa menggunakan jurnal CTL main exe. Di sini kalian melihat log error yang ada di sistem. Oke. Oke, kita masuk yang ke-9 atau manajemen pengguna. Di manajemen pengguna sendiri ada beberapa perintah-perintah. Yang pertama, untuk menambahkan user, kalian bisa menggunakan add user. Add user di sini melakukan add user dengan nama user aku. Maka dia akan menambahkan user aku. Oh maaf, harus pakai sudo.
Sudo aku di sini kalian membuat kata sandi aku aku 01. Oke, aku aku 01. Oke, di sini buat nama dan nomor ruangan, telepon kantor, telepon rumah, lain-lain. Oke, kalian sudah benar, kalian tinggal ya aja, dan user kalian pun sudah ditambahkan. Untuk menghapus user, kan bisa menggunakan del user, del user, del user yang user kalian tambahkan tadi. Oke, di sini saya tidak akan menghapus dulu karena di sini ada perintah lanjutannya untuk menambahkan sudo. Di sini kalian bisa menggunakan perintah user min ag sudo nama user yang kalian ingin tambahkan sudo tadi. Ini saya akan menambahkan sudo aku. Oh maaf, sudo user mod. Oh maaf, ya, hampir error. User mod min ag sudo aku. Oh, harus pakai sudo juga. Maaf, maaf. Sudo user mod. Maka dia akan terjalan dengan terlaksana. Dan kalau kalian ingin mengganti password, kalian bisa menggunakan passwd dan password dengan nama yang user yang ingin kalian ganti passwordnya. Di sini saya akan mengganti password aku yang tadi saya tambahkan. Oh, oh, di sini aku ganti menjadi apa ya? Namaku sendiri deh, Lutfi 01. Oke, 01. Oke, maka password sudah diperbarui dengan sukses. Oke, untuk yang ke-10 atau yang terakhir ada pembersihan dan maintenance. Di sini ada beberapa perintah pembersihan dan maintenance. Yang pertama ada sudo apt clean, di mana dia digunakan untuk menghapus sketch dalam apt. Sketch dalam apt tadi. Maka dia akan menghapus sketch atau berkas-berkas yang berguna. Dan ada lagi sudo apt auto remove. Remove dia digunakan untuk menghapus juga dependensi yang tidak terpakai atau untuk menghapus yang berkas-berkas yang dari kalian upgrade atau kalian update yang tersebut. Itu kan biasanya kan ada berkas-berkas, kalian bisa menggunakan auto remove untuk membuang berkas-berkas yang tidak terpakai. Kalian bisa menghapus menggunakan auto remove. Oke. Dan terus ada kalian melihat berapa lama log dari yang kalian sistem bisa menggunakan jurnal CTL. Jurnal CTL vakum 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 time apa ya? Vakum time hmm, vakum time ini. Oh, maaf salah. Ini. Oke. Di sini digunakan untuk menghapus log lama di sistem lebih dari jam yang kalian sebutkan. Di sini saya menunjukkan 3 jam. 3 jam, maka dia akan menghapus yang dari log lama yang lebih dari 3 jam yang tersebut tadi. Oke. Terus ada lagi perintah sudo reboot, di mana digunakan untuk mereboot sistem. Maka sistem akan terreboot secara otomatis. Dan terus yang terakhir, oke, kita tunggu terlebih dahulu sebelum perintah yang terakhir. Oke. Oh, ternyata sudah. Eh, Oke, di sini agak lama di sistem saya. Oke. Dan untuk perintah yang terakhir, di sini saya akan sudah shutdown down. Di sini sudah shutdown digunakan untuk mematikan sistem. Atau kalau di dalam itu sekalian kan bisa ada kan power itu.
Ya, seperti yang di dalam Windows tersebut. Tapi kita menggunakan perintah atau prompt. Di sini saya akan no, maka sudden no matikan sekarang. Oke, oke. Maka sistem akan mati. Oh, maaf. Terus, oh, ternyata. Nah, oh, maaf, ternyata salah. Oh, maka sistem akan mati.